Halo sahabat suara, selamat datang kembali dan terima kasih telah mendengarkan Suara Buku ID. Ini adalah lanjutan dari seri buku Les Giblin yang berjudul Skill with People, bab 11 sampai bab 15. 11. Cara terampil untuk mengkritik orang. Kunci kritik yang berhasil terletak dalam jiwa kritikan itu. Jika Anda mengkritik terutama untuk memerintah atau memperingatkan orang lain, atau mau menjejalkan sepenggal gagasan Anda, atau memberinya hukuman, maka Anda tidak akan mendapatkan apapun dari kritik tersebut, kecuali kepuasan untuk melampiaskan kebengisan Anda dan kemarahan orang lain, karena tidak seorang pun senang dikritik. Akan tetapi, jika Anda tertarik pada tindakan korektif, Anda dapat mencapai banyak hal dengan kritik Anda jika Anda melakukannya dengan cara yang tepat. Berikut ini ada beberapa aturan yang membantu Anda untuk mengkritik dengan tepat. 7 keharusan untuk melakukan kritik yang berhasil. 1. Jangan pernah mengkritik di depan umum. Tidak ada pintu yang terbuka, tidak ada teriakan suara yang keras, tidak ada orang lain yang mendengarkan. Mutlak antar pribadi. 2. Mulailah mengkritik dengan kata atau pujian yang baik. Ciptakanlah suasana bersahabat untuk memperlunak pukulan. Ciumlah dia sebelum menendangnya. 3. Buatlah kritik itu impersonal. Kritiklah perbuatannya, bukan orangnya. Perbuatanlah yang harus dikritik, bukan orangnya. 4. Sediakan jawaban. Jawaban berarti cara yang benar. Ketika Anda memberitahu seseorang bahwa apa yang dia lakukan salah, Anda seharusnya juga memberitahu dia bagaimana melakukannya dengan benar. 5. Mintalah kerjasama, jangan menuntutnya. Adalah kenyataan bahwa Anda akan mendapat kerjasama lebih besar dari orang jika Anda memintanya daripada jika Anda menuntutnya. Menuntut adalah cara terakhir. 6. Satu kritikan untuk sebuah pelanggaran. Kritikan yang paling benar dibenarkan hanya sekali. 7. Akhiri kritik dengan perkataan yang bersahabat. Akhirilah dengan perkataan, kita tetap berteman. Kita telah menyelesaikan masalah kita. Marilah kita bekerja bersama-sama dan saling membantu. Bukan dengan perkataan, kamu sudah ditegur, sekarang perbaiki perbuatanmu. Ini adalah aturan paling penting dari ketujuh aturan di atas. (12) Cara terampil untuk berterima kasih pada orang. Tidaklah cukup bagi Anda untuk merasa berterima kasih dan menghargai orang lain. Anda harus menunjukkan rasa terima kasih dan penghargaan itu kepada mereka yang pantas menerimanya. Mengapa? Karena kodrat manusialah bagi semua orang untuk menyukai dan menanggapi mereka yang menunjukkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada mereka. Mereka menanggapinya dengan memberi jauh lebih besar. Jika Anda berterima kasih pada orang, dan jika Anda
membuat orang tersebut tahu bahwa Anda berterima kasih, mereka hampir selalu akan memberi Anda lebih banyak di lain waktu. Jika Anda tidak menunjukkan rasa terima kasih Anda, walaupun sebenarnya Anda berterima kasih, peluangnya adalah tidak akan ada lain waktu atau Anda akan mendapatkan lebih sedikit. Akan tetapi, ada semacam seni untuk mengatakan terima kasih. 1. Ketika Anda mengatakan terima kasih, katakan dengan sungguh-sungguh. Bersikaplah dengan tulus ketika Anda berterima kasih pada orang. Orang akan tahu bila Anda secara tulus menghargai mereka. Mereka pun juga tahu bila Anda tidak tulus. 2. Katakanlah dengan jelas dan tanpa ragu. Ketika berterima kasih pada orang, jangan menggumam, berbisik, atau mengucapkannya dengan sepintas lalu. Katakan terima kasih seolah-olah Anda senang mengatakannya. 3. Pandanglah orang yang Anda beri ucapan terima kasih. Terima kasih mempunyai arti yang jauh lebih besar ketika Anda mengatakannya sambil memandang orang itu. Siapapun yang berharga untuk mendapatkan ucapan terima kasih juga berharga untuk dipandang. 4. Sebutlah namanya saat berterima kasih. Berikan nuansa pribadi dalam ucapan terima kasih Anda dengan nama. Sungguh berbeda mengucapkan terima kasih Jen daripada hanya terima kasih. 5. Bekerja dengan berterima kasih pada orang. Ini berarti mengamati peluang untuk memperlihatkan pujian Anda. Orang biasa akan berterima kasih pada apa yang kelihatan. Orang di atas rata-rata berterima kasih pada yang tidak begitu bisa dilihat. Sesederhana seperti aturan di atas, sangat sedikit teknik yang lebih penting dalam relasi manusiawi daripada kemampuan untuk secara tepat berterima kasih pada orang. Ini akan menjadi aset besar bagi Anda seumur hidup. 13. Cara terampil untuk menciptakan kesan baik. Sampai batas tertentu, kita mengontrol pendapat orang lain tentang kita. Kita mulai bergerak sebagai orang asing bagi setiap orang, dan pendapat mereka tentang kita sangat ditentukan oleh cara kita membawa diri kita. Dengan mengetahui ini, kita semua perlu mengatur diri kita dengan cara-cara yang memberikan dampak baik pada orang lain. Bertingkah lakulah dengan baik dan mengesankan. Jika Anda ingin orang lain berpikir baik tentang Anda, menghormati Anda, menganggap Anda dengan kekaguman dan hormat, Anda harus memberi kesan bahwa Anda memang pantas mendapatkan itu. Ini terjadi terutama karena nilai yang Anda berikan pada diri Anda. Banggalah pada diri Anda, tapi tidak sombong pada siapa Anda, apa yang Anda lakukan, di mana Anda bekerja. Jangan menyesali posisi Anda dalam hidup atau diri Anda sendiri. Anda adalah Anda, jadi kendalikanlah diri Anda dengan bangga dan hormat. Contoh, bila orang bertanya pada Anda apa yang Anda lakukan untuk menjalani hidup, sangatlah penting cara Anda menjawab mereka. Kita andaikan Anda menjual asuransi, sehingga Anda dapat menjawab mereka, "Oh, saya cuma sales asuransi." Mereka tidak mungkin akan terkesan dengan Anda, karena Anda telah memberitahu mereka bahwa Anda tidak berharga untuk mendapatkan kesan mereka. Dengan menggunakan aturan ini,
mengendalikan diri Anda dengan bangga dan hormat. Pak, saya cukup beruntung berhubungan dengan satu perusahaan terbaik di negeri ini, The Blank Insurance Co. Anda dapat membayangkan dengan baik perbedaan nilai dalam pikiran orang lain bahwa jawaban kedua jelas mengatasi jawaban pertama. Juga, 1. Bersikaplah tulus. Jauhilah rayuan murah, janji-janji kosong, kata-kata tak berarti. Katakanlah hal-hal yang memang Anda maksudkan. Percayailah hal-hal yang Anda katakan. 2. Tunjukkan antusiasme. Ini adalah aset tak ternilai yang dapat Anda peroleh hanya dengan menjual diri Anda berdasarkan apa yang Anda lakukan. Antusiasme itu menular. Setelah Anda menjual diri Anda pun dapat menjual orang lain. 3. Jangan terlalu cemas. Dalam berhubungan dengan orang, jangan kelihatan terlalu cemas. Kecemasan yang berlebihan membuat orang bertanya-tanya dan ragu-ragu. Orang mempunyai kecenderungan kuat untuk mencegah perbuatan apapun yang mereka rasa Anda terlalu berapi-api bagi mereka. Naluri mereka akan menaruh curiga atau mendorong tawaran yang lebih sulit. Tutupilah kecemasan Anda, jadilah seorang aktor. 4. Jangan berusaha membangun diri Anda dengan menghambat orang lain. Selalulah bergantung pada kemampuan atau kualitas Anda sendiri. Jangan berusaha membuat diri Anda kelihatan baik dengan membuat orang lain kelihatan buruk. Kemajuan sejati dalam hidup akan ditentukan oleh usaha dan harga diri Anda sendiri. Anda tidak dapat berhasil dengan menginjak tubuh orang lain. Kalau Anda tetap ingin menarik perhatian orang lain, bersandarlah pada kualitas Anda sendiri. Bila Anda menjatuhkan orang lain untuk membuat diri Anda kelihatan baik dan menarik, fokus perhatian malah akan beralih pada mereka, bukan pada Anda. 5. Jangan memukul siapapun atau apapun. Jika Anda tidak dapat mengatakan sesuatu yang baik, jangan mengatakan apapun. Memukul, menjatuhkan, itu salah. Tetapi itu bukan alasan utama untuk tidak memukul. Alasan besar untuk tidak memukul adalah bahwa pukulan dan memukul akan merugikan dan melukai si memukul sendiri. Memukul hanya memperlihatkan jati diri seseorang. Bersikaplah pintar, luwes, jangan memukul. 14. Cara terampil untuk melakukan percakapan. Berikut ini ada 5 aturan yang jika Anda mengamatinya akan membuat Anda menjadi pembicara yang menarik. Aturan ini menciptakan perbedaan antara pembicara yang menarik dan pembicara yang tidak menarik. 1. Ketahuilah apa yang ingin Anda katakan. Jika Anda tidak tahu dengan tepat apa yang ingin Anda katakan, janganlah berdiri atau membuka mulut Anda. Bicaralah dengan otoritas dari pengetahuan, dengan keyakinan, dan ini hanya bisa terjadi jika Anda tahu apa yang ingin Anda katakan. 2. Katakanlah dan duduklah. Singkat, langsung ke pokok masalah, dan kemudian duduk. Ingatlah, tidak seorang pun pernah dikritik karena terlalu sedikit bicara. Jika diperlukan, orang akan memintanya dari Anda. Lupakan jadi pemenang. 3. Pandanglah pendengar sewaktu Anda bicara. Pentingnya aturan ini tidaklah dilebih-lebihkan. Siapapun yang berharga untuk diajak bicara, jelas berharga untuk dipandang. Itu sebabnya pembicara yang hanya membaca teks mereka seringkali tidak meninggalkan kesan. 4. Bicarakanlah apa yang menarik minat pendengar.
Yang penting bukanlah apa yang ingin Anda katakan. Yang penting adalah apa yang ingin didengar oleh si pendengar. Minat pendengar adalah di atas segalanya, bukan minat Anda. Suatu metode pasti akan menjadi seorang pembicara yang menarik dan disukai adalah mengatakan pada apa yang ingin mereka dengar. 5. Janganlah berusaha membuat sebuah pidato. Jangan berusaha untuk berorasi, hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Sebaliknya, buatlah pembicaraan. Bersikaplah alamiah, jadilah diri Anda sendiri. Itu sebabnya Anda membuat pembicaraan. Katakan saja apa yang ingin Anda katakan dengan wajar, dengan natural. 15. Beberapa gagasan yang amat penting untuk Anda. Terus terang, ilmu dalam seminar Les Giblin tentang relasi manusiawi dan dalam Skill with People Handbook ini tidak akan berguna bagi Anda sampai dan kecuali Anda melatih dan menggunakannya. Ilmu sendiri tidaklah punya nilai. Penggunaan ilmu itulah yang membuatnya bernilai. Bila pemikiran ini diungkapkan dengan cara lain, hidup tidak membayar Anda atas apa yang dapat Anda lakukan. Hidup membayar Anda atas apa yang Anda lakukan. Ilmu ini adalah kunci Anda menuju hidup yang lebih baik, sahabat yang lebih banyak, sukses yang lebih besar, kebahagiaan yang lebih besar. Terapkanlah ilmu ini untuk Anda dan keluarga Anda sekarang. Saya sungguh berharap Anda melakukannya. Semoga berhasil.